Good day semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Good day bagi teman-teman dari seluruh dunia. Selamat datang kembali di World Vaccine Update. Kali ini episode ke-14, Senin 26 April 2021. World Vaccine Update adalah forum sharing antar warga Indonesia di seluruh dunia, terbuka bagi semua kalangan yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai vaksin COVID dari berbagai sumber yang dapat dipercaya dan dibantu oleh tenaga medis dari seluruh dunia. Pada acara ini kami juga menghadirkan musik di mana semua teman-teman yang ingin berpartisipasi melalui lagu juga dipersilahkan mengontak admin. Selama bulan puasa, jam ngobrol kita saat ini diubah menjadi jam 21 waktu Indonesia Barat. Ini atas permintaan teman-teman dari berbagai lokasi dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah secara konsisten terus hadir pada ngobrol kita setiap minggu ini. Hari ini adalah installment terakhir dari bulan Kartini, karena ini adalah Senin terakhir di bulan April 2021. Karena itu, mari kita terus menghargai jasa dan perjuangan Ibu Kartini, dan beberapa tamu kita adalah para Kartini masa kini. Yaitu saya sebutkan yang pertama adalah kakak saya dan sahabat saya, Profesor Cutnya Deviana Daudsyah, atau saya manggilnya Kak Cut dari Daya Musik. Profesor Etin Anwar, ini sahabat saya dari Upstate New York di Geneva, New York. Dan beliau juga sekretaris dari PCINU Amerika Serikat, Chair of Religious Studies dari Harvard and Smith College. Dan ini dua penyanyi luar biasa yang saya kagumi karena suaranya saya suka, terutama ini Kak Frida Luciana dan Mbak Dina Mariana. Dan ada beberapa tamu-tamu lain juga yang hadir pada hari ini. Saya juga boleh kalau saya sebutkan, hadir juga Mbak Tasya Rivalia, yang kebetulan adalah satu-satunya wanita yang terlibat di video kur bapak-bapak yang kita putar minggu lalu. Saya akan memperkenalkan tim dapur yang terdiri dari rekan-rekan dari Indonesia, Eropa, dan Amerika Serikat, yaitu Mas Adam dari Surabaya, Mbak Vira dari Austria, Mbak Siska dari Belanda, Mas Iwan dari Bekasi, Mas Didi dari Pittsburgh, Mas Ben, Mas James, dan saya sendiri, kami bertiga dari New York. Mewakili Kompas TV, kali ini ada Mas Abdur, dan ada tim penasehat kami yang selalu kita ganggu setiap, almost every day, all week, yaitu yang terutama Pak Adi Harsono dari Washington DC, dan ada Dr. Liz Surahmiati Suseno dari RSCM Jakarta, ada Mas Iwan Kodar dan Mas Wendy Putranto. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan Pak Adi untuk mengucapkan sepatah dua patah kata dan juga untuk memimpin mengheningkan cipta kita bagi para pahlawan kita yang gugur di KRI Nanggala 402. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, good day semuanya, di mana saja Anda berada. Di dalam bulan suci Ramadan ini, kita dikejutkan lagi oleh suatu kecelakaan di tanah air, yaitu tenggelamnya kapal selam Nanggala. Kami sendiri punya hubungan batin yang kuat dengan kapal selam 402 ini, karena pada 6 September 2014 kami menemani Ibu menerima Brad Hugh Kencana menjadi warga kehormatan kapal selam tersebut. Kami melihat menyentuh kapal selam itu pada tanggal 9 September 2014. Jadi berita yang mengejutkan, yang menyedihkan ini sangat menyentuh saya pribadi dan keluarga kami.
kami meminta teman-teman untuk menunduk kepala 5 detik, menyatakan bela sungkawa atas pahlawan kita, ya, gugurnya 53 prajurit kita di dalam kejadian tersebut. Ya. Mengheningkan cipta, kita mulai. Selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Adi. Kami akan memutar sedikit persembahan dari redaksi, sedikit video klip yang pengerjaannya juga mendadak, dan musiknya ini adalah lagu dari ciptaan dari suami saya yang berjudul Jeritan dari Seberang, dari album yang dikerjakan bersama almarhum Mas Yoki Suryo Praweyoko, dan vokalnya almarhum Mas Krisya. Kebetulan kami juga mendapatkan izin khusus dari Om Yohanes Suryoko atau Om Oo dari Aquarius Musikindo yang juga kebetulan adalah sahabat saya. Nah, mungkin sebelum ini saya bisa mengundang Mas James untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai lagu bersejarah tersebut. Terima kasih Mbak Lia dan semua sahabat-sahabat, teman-teman semua. Seperti biasanya sebenarnya acara World Vaccine Update ini kita mulai dengan lagu lilin-lilin kecil. Selalu, setiap kali sampai episode kini. Namun pada kali ini izinkan kami menampilkan sebuah lagu untuk mengenang para prajurit Yuda TNI Angkatan Laut yang tenggelam kemarin ini. Kenapa ini kami coba sampaikan? Karena baik saya maupun Mbak Lia, bahkan Pak Adi punya hubungan tersendiri dengan TNI Angkatan Laut. Bagi kami, warga TNI Angkatan Laut meninggal, wafat dalam tugas di dalam air, itu adalah kebanggaan yang tertinggi. Dan untuk itu, kami persembahkan karya lagu ini untuk sama-sama kita mengenang. Silakan Mas Didi. Terima kasih atas tadi sudah allow kita untuk share perasaan belasungkawa, dan saya yakin juga teman-teman juga pasti merasakan duka mendalam yang bersama ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, sekarang saya akan mengundang langsung aja ke narasumber kita, Kartini masa kini, yaitu ada Profesor Cutnya Deviana Daudsyah dari Institut Musik Jaya, kakak saya yang biasa saya panggil Kak Cut, dan juga Profesor Etin Anwar bersama Mas Abdur dan Mas Ben dan Mas Dida. Ya, terima kasih Bu Lia. Welcome to Profesor Cutnya Deviana Daudsyah. Kalau kita baca bio beliau ini, waduh luar biasa sekali, melalang buana ke seluruh dunia dari Tokyo, Thailand, New York, ke Germany, dan beliau mengenyam pendidikan di Berlin ya, dan menulis berbagai banyak bermacam-macam jurnal dan buku-buku. Untuk acara ini Mas Abdur, rekan saya dari Kompas TV, silakan Mas Abdur. Siap, terima kasih Mbak Lia, terima kasih Pak Ben. Halo, sebelumnya saya pengen nyapa dulu. Halo Prof. Cutnya Deviana Daudsyah. Selamat malam. Malam Bu. Good day. Ini senang sekali bisa langsung. Ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk semua. Iya, selamat pagi, siang, dan sore untuk semuanya. Bu, ini saya langsung saja pengen nanya. Ibu kan salah satu merupakan seorang sosok Kartini Indonesia yang dimiliki Indonesia, yang memiliki prestasi tidak hanya di nasional tetapi juga di internasional begitu. Dan berkat tangan dingin Prof. Cutnya Deviana ini juga sudah lahir sejumlah
artis Indonesia berbakat seperti Titi Rajo Bintang dan juga Ali Akbar Sugiri. Nah, yang ingin saya tanyakan juga, selain di internasional, Ibu juga sempat kembali ke tanah air untuk mengabdi begitu untuk di dunia musik. Nah, yang ingin saya tanyakan, sekarang bagaimana sih pendidikan musik di Indonesia, baik itu secara formal di sekolah-sekolah umum dan di berbagai jenjang pendidikan manapun di sekolah-sekolah musik? Menurut Ibu bagaimana? Silakan, Bu. Terima kasih sebelumnya atas undangannya kepada redaksi dari Ibu Lia Suntoso dan Pak James Sunda. Dan sedikit tentang saya, tadi saya kuliahnya di Freiburg, di Jerman Selatan, bukan di Berlin, Pak. Di Freiburg, kuliah musik. Baik, mengenai... Oke, terima kasih koreksinya. Nggak apa-apa. Jadi begini, kalau kita bicara mengenai pendidikan musik formal ya di Indonesia, memang masih perlu banyak sekali perkembangan dan mengembangkan kurikulumnya, karena demikian. Banyak sekali yang masih harus dirubah dan masih kurang tenaga pendidik yang mumpuni di Indonesia. Itu sebabnya mengapa saya tahun 2000 pulang. Saya selama ini 26 tahun kan tinggal di Swiss sama Jerman ya, mengajar di sana. Dan kebetulan juga mimpin sekolah di sana. Saya jadi mantan rektor di Jerman, pendidikan tinggi musik. Kurikulum yang saya bawa pulang ke sini, contohnya itu masih dianggap standarnya itu katanya sangat tinggi. Jadi banyak yang minta apakah bisa diturunkan standarnya. Sementara saya bilang ini bukan tinggi atau rendah standarnya, melainkan adalah inilah standarnya apabila ingin mencapai atau namanya bahasa Inggris to obtain the bachelor or master degree or even doctoral degree in music. Dan kita harus ketahui bahwa di Indonesia ini pada umumnya musik itu masih dianggap sebagai hobi. Nah, sebagai hobi kemudian kalau tanya, oh iya, oh organ tunggal. Nah, jadi mindsetnya mayoritas bangsa Indonesia masih organ tunggal. Dan saya juga ingin share sedikit di sini bahwa saya sudah kerja sama sejak tahun 2007 di Kementerian Pendidikan sebagai penasehat freelance. Jadi di Konsorsium Musik Nasional, dulu saya yang membuat standarisasi kompetensi kerja nasional musik, yang mana sejak tahun 2010 musik itu diakui di Indonesia. Jadi intinya kita masih perlu perjuangan di sini. Dan masih banyak sekali yang harus dilakukan di Indonesia agar supaya masyarakat di Indonesia itu bisa melihat bahwa musik itu bukan hanya hobi, melainkan adalah ilmu pengetahuan. Jadi singkat itu dulu dari saya ya. Apa stigma berkembang di Indonesia saat ini memang musik sebagai hobi dan ilmu pengetahuan. Tapi kalau saya boleh point out pertajam lagi, kira-kira waktu Ibu ke Indonesia, dukungan pemerintah saat itu seperti apa untuk pendidikan musik? Dukungan pemerintah? Bagaimana? Sebenarnya terbalik, Mas. Yang dukung pemerintah saya, bukan pemerintah dukung saya. Oh. Jadi seperti gini, tahun 2007 saya diundang oleh Kementerian Pendidikan untuk merancang standarisasi kompetensi kerja nasional musik. Nah, waktu itu saya diangkat jadi ketua Konsorsium Musik Nasional sebagai penasehat freelance-nya deh. Itu pun juga masih banyak diskusi dan masih banyak argumentasi yang mana akhirnya terpaksa saya patahkan bahwa musik itu sebenarnya berasal dari ilmu astronomi dan astrologi. Jadi 3 disiplin ilmu kosmologi ini yang salah satunya adalah musik. Saya kasih tahu sama mereka bahwa yang kita ketahui major scale, contohnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu sebenarnya asalnya itu adalah dari dengungan planet-planet, orbit planet-planet yang ada di sistem tata surya kita. Dihitung oleh Pythagoras 500 tahun sebelum Masehi, akhirnya menjadi nada. Jadi sebenarnya nada musik itu berasal dari dengungan planet-planet di solar sistemnya kita. Nah, dari situ makin bingung deh pemerintah. Jadi gimana nih? Jadi dibilangnya katanya saya belajar ilmu takdir lah apa. Ya itu susah lah ya kalau bicara sama orang yang kurang mudeng terus dijelaskan yang sebenarnya. Bukannya cari tahu malah kita yang disalahkan bahwa kita ngarang gitu. Padahal ini adalah fakta sejarah dan ya kenyataannya ilmu pengetahuannya itu memang musik berasal dari kosmologi.
Dan kemudian seperti yang tadi Anda tanyakan bagaimana itu ya? Ya itulah sejak tahun 2007 sudah ada kurikulum berbasis kompetensi musik di Indonesia. Saya juga mendirikan lembaga sertifikasi kompetensi nasional musik. Selama 6 tahun saya jadi ketua, berjalan dengan baik, tapi kurang disosialisasi. Itu saja, kurang disosialisasikan karena kita semua tahu lah, pokoknya yang masih penting tuh di Indonesia adalah ekonomi. Sementara kalau kita mau maju, yang paling utama adalah pendidikan. Dan selalu saya tekankan bahwa pendidikan seni budaya itu sangat penting di Indonesia, bukan hanya ekonomi, karena keseimbangan otak kiri kanan itu harus bisa Seimbangkan. diseimbangkan dan diajarkan di sekolah-sekolah umum bahwa seni dan budaya itu sangat penting ya. Jadi bukan hanya ilmu pasti aja. Iya, lagian kalau kerja terus hiburannya kapan? Ntar nggak balance loh, Bu. Baiklah, mungkin Pak Ben ada yang ditambahkan atau dari Mas Dida mungkin? Silakan. Saya cuma pengen nanya mengenai acara kita kan ingin mengcounter hoax ya mengenai vaksinasi. Kita membantu pemerintah agar masyarakat tidak khawatir dengan vaksin. Ibu Profesor gimana pengalaman tentang vaksinasi? Saya sudah tanggal 28 yang akan datang saya akan divaksin kedua kali. Sinovac, jadi bukan AstraZeneca. Dan mengenai vaksin kami juga ada upaya di sini ya untuk mengajak musisi-musisi untuk vaksin deh. Dan belum lama ini saya kebetulan juga ikut rapat di kantor staf kepresidenan. Jadi sama Pak Muldoko langsung kami menyampaikan bahwa udah beberapa upaya yang kami lakukan. Cuman ya pada akhirnya Pak Muldoko bilang ya sayangnya itu bukan di ranah wewenangnya mereka, jadi harusnya ke Kementerian Pendidikan sama Kementerian Kesehatan. Dan susah sekali nembus, jadi upayanya kami dalam vaksinasi ini adalah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat betapa pentingnya vaksin ya. Jadi jangan takut karena banyak sekali hoaks yang meluas dah di Indonesia, katanya oh hati-hati vaksin nanti entah apalah mati kejang-kejang dan ini itu dan macam-macam yang disebarkan di sosmed. Dan kami itu berusaha untuk menangkal itu, juga memberi penjelasan walaupun saya bukan dokter, tapi kan melalui musik itu bisa kita sampaikan dengan video, dengan workshop, dengan seminar. Jadi itu dari kami untuk selama pandemi ini deh, selama waktu vaksin mulai dipopulerkan di Indonesia, itu salah satu upayanya kami sebagai musisi pendidik ya. Mas Iwan, Mas Dida ada pertanyaan untuk Profesor Deviana Daudja? Terima kasih, matur nuwun. Waktunya Pak Ben, Mas Abdur. Jadi memang saya cuma menggarisbawahi bahwa dari cerita Profesor Devi tadi, kita cukup berbangga bahwa ada perempuan Indonesia yang menjadi rektor di Eropa, diakui. Tingkat rektorat loh, bukan sekedar pengajar, bukan dean, tapi rektor di sana. Dan beliau yang menjelaskan tadi memang benar bahwa kita memang berharap ya ke depan nanti benar-benar pemerintah itu mensupport segala lini, segala elemen yang membentuk bangsa ini, termasuk dari sisi musik. Dari cerita tadi kan kita melihat bahwa sisi sebaliknya yang ada. Jadi pertanyaan saya mungkin belum ada ke Profesor Devi, bahkan bukan pertanyaan, karena penghargaan tadi itu yang saya rasakan. Jadi apresiasi saya terhadap Prof. Devi. Semangat terus, Prof. Terima kasih atas panjenengan selama ini. Monggo Pak Ben. Terima kasih Mas Dida. Ya, terima kasih. Bu Lia? Kalau saya nggak ada pertanyaan ke Kak Cut, tapi kalau ini karena Prof. Cut itu saya manggilnya selalu Kak Cut. Beliau juga panutan saya, tapi saya nggak mau kalau diajarin piano sama Kak Cut, karena takut ketahuan saya udah lama nggak praktis ya Kak. Jadi kalau melihat Kak Cut main piano itu udah levelnya udah level Mission Impossible kalau untuk saya, meskipun saya dulu pernah sekolah musik juga jauh banget deh, beda kelas kita. Nah, tapi bagi saya juga ingin menyampaikan sesuatu yang sama seperti
Mas Dida, yaitu Kak Cut itu kayak the form of a complete Kartini ya. Jadi bisa begini, bisa begitu, pokoknya lengkap deh semuanya. Jadi thank you for being here, dan udah itu aja. So I miss you so much. I miss you too. I know, right? We're supposed to sit again, and kita biasanya kalau ketemuan di Jakarta itu dari makan siang sampai tempatnya tutup, kira-kira begitulah. Itu beneran serius. Oke, thank you Bu Lia. Selamat datang Profesor Etin Anwar. Apakah sudah hadir? Sudah Bapak. Selamat siang. Hai, selamat siang. Good day everyone. Selamat siang, selamat pagi di New York dan selamat malam di Indonesia. Kalau saya membaca bio dari Profesor Etin Anwar ini, waduh, saya orang Jawa ya. Jelek. Mengapa saya bilang gitu? Saya quote dua aja ya, 30 seconds. I mentor students to excel academically, to lead with compassion. Penting sekali. Jadi kita mengajar itu bukan sekedar membuat mereka pintar, tetapi mereka memiliki kasih sayang, compassion. Kemudian yang kedua, ini yang terakhir. I teach students to become knowledge producers, engage world citizens, and caring individuals. Sekali lagi, jeleknya adalah di kata caring ini ya. Kalau membuat orang pintar itu gampang, mengajar matematika, fisika, tapi membuat dulu di SD ada pelajaran budi pekerti ya, waktu saya kecil. Saya ingin tanya kepada Profesor ini sebelum kita ngobrol lebih jauh, apa yang mendasari Profesor menulis mengenai hal-hal seperti itu, compassion, caring. Silakan. Terima kasih banyak atas undangannya Mbak Lia dan Pak James, juga pada teman-teman yang sudah hadir pada malam, siang, sore hari ini. Saya sebetulnya mengajar itu hobi ya. Hobi. Jadi kalau saya mengajar, saya jelaskan ke mahasiswa saya bahwa tujuan saya itu 3 tadi ya, knowledge producers, compassionate individuals, sama global citizenship. Karena saya selalu membayangkan, ini konteks saya di sini itu, kampus saya itu Liberal Art Institution yang sangat wide, jumlah mahasiswanya sekitar 2.400, karena memang Liberal Art di Amerika sekolahnya kecil-kecil ya, tetapi datang dari berbagai wilayah Amerika. Saya selalu mengatakan sebagai calon masa depan Amerika, ini yang 3 hal yang kamu perlukan. Kamu harus jadi users, kamu menjadi orang compassionate, dan juga kamu akan menjadi bagian dari dunia ini. Nah, jadi itu yang melandasi pengajaran saya di kampus saya. Kedua, kita juga minoritas ya. Kalau saya beragama Islam, orang mahasiswa Muslim itu dari sekian ribu itu cuman sekitar 30 orang. Dosen dari sekian ratus, dosen Muslim itu 4 orang. Jadi kita mencari saya sih bilangnya titik tengah, bahwa kita sebagai minoritas, we are as capable as others dalam mengajar di kampus kami ini. Nah, terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, Profesor ini adalah Ketua Ikatan Wanita NU di Amerika dan juga Profesor at Hobart and William Smith Colleges. Itu sekolah itu ada berapa lokasi ya di upstate New York di situ? Lebih dari 1 kan ya? Kenapa di tempat saya maksudnya? Colleges-nya ada berapa lokasi? Kalau di Amerika itu kan sebagaimana teman-teman tahu, ada university system atau research university, ada community college, ada liberal art colleges. Kalau di tempat saya sendiri, liberal art colleges ini cuma 1 tempat saya mengajar. Tetapi saya bertetanggaan dengan Cornell Agriculture. Jadi kalau ada teman-teman untuk ya ada juga community college. Jadi kita kota kecil, penduduknya 12.000. Nanti Lia katanya akan datang ke sini. Penduduknya 12.000, tapi college-nya ada, universitasnya berdekatan ada 3, community college, liberal art college tempat saya mengajar, ada bagian dari Cornell. Ya. Wow, menarik sekali. Jadi mahasiswanya lebih banyak dari jumlah penduduknya ya? Betul. Mungkin.
Ya, mengenai vaksin gimana? Bisa cerita sedikit ini, Mas James yang menunggu-nunggu nih. Kalau saya sebagai dosen kebetulan saya mengajar in person. Jadi di Amerika ini perguruan tinggi memiliki model-model yang berbeda mengenai delivery kelas itu. Ada yang online, ada yang hybrid, ada yang in person. Saya kebetulan ngambil in person, kombinasi hybrid ya, online sama in person. Karena saya in person, maka oleh Hapset New York itu langsung diberi prioritas. Jadi saya vaksinasi itu dulu sampai lupa, kemungkinan bulan Februari kayaknya, waktu vaksinasi itu. Tapi memang yang sulit itu saya tidak tahu pengalaman Lia dan Pak James ya. Kalau di waktu itu di tempat saya tersedia tapi jauh-jauh, misalkan saya sign up 4 jam dari rumah gitu. Tetapi ketika udah sign up dari rumah 4 jam, saya bilang saya malas kejauhan. Nggak tahunya ada pengumuman. Jadi tiap hari itu ada pengumuman vaksin terbuka di sini, vaksin terbuka di sana gitu. Nah kebetulan ini kata orang Sunda, dasar rezeki anak soleh, dapat di kampung sendiri. Nah, saya dapatnya di Geneva akhirnya dan dalam waktu yang lebih cepat. Ternyata ini sesuai dengan policy dari Cuomo yang berusaha memberikan vaksin-vaksin ke gereja-gereja. Karena dianggapnya komunitas gereja maupun komunitas color itu memiliki akses yang kurang sama vaksin dan transportasi. Ini saya dapatnya di gereja, waktu vaksinasi itu di gereja lokal, dan kebetulan gereja itu miliknya African American. Jadi itu fit into Cuomo's project ya, Governor Cuomo, bahwa vaksinasi itu harus diberikan bukan hanya lewat hospital atau public facilities, farmasis, tetapi juga ke gereja-gereja. Karena memang betul untuk kota kecil ini, daerah gereja itu banyak sekali yang datang itu ke gereja itu, dan penanganannya juga sangat baik. Oh, bagus sekali ya. Kita juga memiliki masalah yang sama di daerah New York City ya, di mana minorities community-nya juga kita ada program outreach supaya kita bisa mengakses ke mereka karena mereka tidak memiliki internet atau cellphone. Mas Iwan, Mas Abdur, ada pertanyaan? Silakan Mas Iwan untuk Profesor. Mas Abdur. Iya. Halo Prof. Halo. Assalamualaikum Prof. Salam. Saya tertarik sama sama tadi pernyataan Profesor bahwasanya Prof tadi mengatakan hidup di sana sebagai minoritas. Nah ini saya pengen tahu aja, biasa kalau di Indonesia Prof hidup sebagai minoritas, sementara di Amerika hidup sebagai minoritas. Kira-kira apalagi semenjak 9/11 kita juga tahu kan munculnya Islamofobia dan lain-lain. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dalam membentuk toleransi antar umat beragama? Kira-kira dari pengalaman Profesor gimana, Prof? Terima kasih banyak. Sebetulnya kalau pengalaman saya mungkin yang berbeda dengan yang lain. Saya waktu datang ke sini sebagai mahasiswa, jadi saya datang ke sini mahasiswa S3 di Binghamton University, terjun bebas ya, tidak punya beasiswa, tidak apa-apa, tapi survive gitu ya, American life. Kan kalau jadi mahasiswa mah asal mau miskin ya. Kata suami saya, kebetulan suami saya juga S3-nya bareng, kamu mau jadi orang miskin nggak usah tanggung-tanggung di Indonesia, orang miskinnya di Amerika saja. Terjun bebas, S3 di sini. Jadi ketika kalau kita sebagai mahasiswa tidak terlalu merasakan kita sebagai minoritas, karena kan bubble ya, kampus itu bubble gitu. Jadi saya sendiri tidak waktu itu terjadi September 11, saya sedang kuliah, tidak merasakan diskriminasi atau yang lain-lainnya. Tetapi dalam konteks bekerja itu berbeda sekali karena kita tiba-tiba kita lebih accountable sesuai dengan pekerjaan yang kita miliki. Misalkan ketika saya datang ke kampus tempat bekerja sekarang, kami mengadakan orientasinya itu adalah tentang kesadaran mengenai rasisme. Nah, ternyata pembawa instrukturnya itu orang kulit hitam, African American,
dia menceritakan bagaimana opresi African American. Terus saya ngangkat tangan bilang bahwa saya terus terang aja shock dengan kenyataan bahwa tiba-tiba saya di Amerika ini menjadi triple minorities. Pertama kulit, ya, minorities berdasarkan kulit, kedua minorities berdasarkan agama, yang ketiga minorities berdasarkan perempuan Muslim, karena semuanya loaded, ya. Islam diasosiasikan dengan terorisme, perempuan Muslim diasosiasikan dengan oppression gitu, perempuan Muslim diopres oleh Islam dan Muslim laki-laki. Ditambah saya pakai jilbab, sehingga mahasiswa saya waktu semester pertama tuh nanya, "Profesor, what is your thing in your head?" katanya. Saya bilang, "Come to my office hour." Karena saya malas menjelaskan kalau ternyata itu tidak memperjelas ke banyak orang gitu. Kalau ya dijawab sekitar yang perlu-perlunya saja kalau di kelas, tapi if kamu pengen detail, let's talk about it. Melatih diri, baik itu melalui kurikulum ataupun wacana-wacana tentang empati, ya, bagaimana berempati, dan juga bagaimana membangun solidaritas, karena walaupun bagaimana apapun etnis kita, apapun agama kita, by the end of the day kita orang Indonesia gitu. Nah, bagaimana kita membangun rasa cinta Indonesia itu tanpa harus mengkait-kaitkan saya mayoritas, maka saya harus lebih dong perlakuan dari pemerintah, misalkan, ya kan suka ada kayak gitu. Atau misalkan karena minoritas kemudian hak-hak beragama dikurangi misalkan. Nah, jadi kita harus membangun empati, ya, tetapi membangun empati ini bukan sekedar di sosmed atau cuap-cuap, tapi harus lewat kurikulum kalau menurut saya. Ini kembali lagi kepada pernyataan Profesor Cut tadi, ya. Jadi banyak PR Profesor Cut, dan saya juga tidak langsung di Amerika blok lama gitu, ya. Saya tinggal di Indonesia, ngajar di Indonesia, sudah PhD, pulang ke Indonesia mengajar di Indonesia, dan sekarang semenjak COVID saya juga running program di belakang saya, Reducate. Tiap minggu saya ngadain acara webinar, dan Mas James sama Lia pernah mengisi, ya. Tapi ujung-ujungnya sama, how to bridge, dan juga bagaimana kita yang diaspora ini bisa berkontribusi ke Indonesia dalam bentuk yang seperti kita lakukan, ya, hari ini webinar. Bentuknya apa saja saya kira, karena kapasitas kita semua berbeda, tetapi no one is less important. Tidak ada satu orang pun yang kurang kontribusinya menurut saya selama kita melakukan sesuatu untuk perubahan. Amin, keren. Amin. Terima kasih sekali, ya, Profesor Etin, informasinya. Ya, bagus sekali. Makasih Mas Abdul, pertanyaannya bagus sekali. Bu Lia, saya kembalikan. Terima kasih Mas Ben. Jadi setelah ini kita terima kasih tadi atas sharing infonya juga Bu Etin, sahabat saya yang saya masih harus datang juga kami ke Geneva, New York, ya, udah janjian mau nginep di rumahnya Bu Etin. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang mau pergi hiking ke upstate, ini Bu Etin ini yang nomor teleponnya harus ditulis, dicatat ini. Nah, ikut Lia, ya. Siap. Nah, berikutnya kita akan ada berbincang-bincang sedikit dengan dua figur yang sangat terkenal waktu ini, kalau pas saya dulu masih di Indonesia, dan kalau Mbak Dina ketika saya juga masih beranjak dewasa, kita semua, siapa sih yang nggak kenal Dina Mariana. Nah, yang lucu adalah Mbak Dina ini dikenal sebagai penyanyi anak-anak yang sampai sekarang juga masih dianggap penyanyi anak-anak, padahal anaknya beliau itu sudah membuat karya operet untuk anak-anak. Dan juga ada satu lagi, kalau ini secara khusus saya memang ngefans dengan suaranya, yaitu Mbak Frida Luciana. Beliau itu sebetulnya saat ini bekerja di Setnek, namun aslinya beliau itu adalah seorang seniman luar biasa, kuliah S1, S2, bidang hukum, Australia, a complete package, model Kartini masa kini. Jadi saya persilahkan kembali ke Mas Abdur, Mas Dida, dan Mas Ben. Terima kasih. Terima kasih Bu Lia. Untuk ini saya kebetulan ada seorang fans beratnya Ibu Dina Mariana ini, Mas Iwan. Silakan Mas Iwan, sebagai fans tercapek bisa ngobrol.
ini selamat malam Mbak Dina Mariana. Mana Mbak Dina Mariana? Selamat malam Mas Iwan. Assalamualaikum semuanya. Saya jadi grogi nih. Coba dulu saya pasti minta tanda tangan di kasetnya masih kaset ya, belum CD. Iya, belum ada CD ya. Jadi saya masih ingat satu lagu, masih ingat ini, tapi sayang saya lupa lagunya. Waktu ciptaan, judulnya Merantau kalau nggak salah. Oh iya. Ya, itu sangat mengingatkan saya. Cuman yang saya ingat lagi, pas Mbak Dina Mariana sudah ada agak ABG ya kalau nggak salah, itu lagunya Ingat Kamu. Aduh. Jadi komplit ingat nih dari kecil sampai ABG. Oh iya, persis seperti saya mengidolakan Mas Jim itu, lilin-lilin kecil itu, ya sampai sekarang saya pasti ingat gitu loh. Jadi saya ini ya flashback. Jadi saya, aduh kenapa saya nggak ketemu dulu ya? Kalau ketemu kan kasetnya minta tanda tangan waktu. Gitu Mbak Diana. Jadi tadi kan Mbak Lia kan sempat bicarain bahwa Mbak Diana ini sebenarnya kan sudah hampir punya cucu, apa malah sudah punya cucu, Mbak? Alhamdulillah sudah 1 tahun cucu saya. Nah, sudah punya cucu tapi masih disebut sebagai penyanyi cilik. Karena dalam pikiran kami ya, ukuran saya mungkin ya, itu memang lagu-lagu anak-anak dulu itu masih ditangkap di telinga dan itu masuk di hati. Makanya saya tadi sempat bilang bahwa lagu yang Merantau itu saya ingat judulnya tapi lupa, lagunya udah lupa karena udah sangat lama gitu. Nah, gimana Mbak waktu perjalanan itu ya, karena selalu dibilang penyanyi cilik. Nah, sampai saat ini lagu-lagu itu gimana? Apakah Mbak Diana mewariskan ke putra dan nanti akan ke cucunya, atau ya sudah sampai situ gitu? Terima kasih Mbak Diana. Terima kasih Mas Iwan. Selamat malam semuanya, dan mungkin saya bisa langsung jawab. Kalau lagu anak-anak, kalau saya perform pastinya masih suka diminta lagu tersebut untuk dinyanyikan. Iya. Untuk lagu Merantau, ya saya masih sering bawakan lagu tersebut. Memang nostalgia banget sih, memorinya memang kuat banget untuk lagu tersebut. Dan juga kalau dibuat lagi, sepertinya memang sudah ada sih beberapa yang buat arrangement barunya gitu. Kalau nggak salah, kalau saya kan di tahun 70-an membawakan lagu itu pada saat saya masih SD. Ya, dan kalau nggak salah tahun 90-an itu dikemas baru lagi oleh Yuni Shara lagu tersebut gitu. Alhamdulillah sih, lagu anak-anak maupun lagu ABG tadi, lagu yang Mas Iwan bilang ABG, setiap saya perform masih saya bawakan. Dan kalau misalnya diturunin ke anak saya lagu tersebut, sepertinya enggak ya, karena anak saya membuat produksi dirinya, membuat lagu produksi sendiri, dan mungkin kalau misalnya ada kesempatan, saya ingin bawakan lagi tapi bersama anak saya, insya Allah. Amin, keren. Mungkin itu aja ya tadi pertanyaannya. Mas Iwan udah, ini mungkin kesempatan loh. Mas Abdul. Saya jadi grogi nih ngelihat, wah idola saya langsung ngobrol begini gitu loh. Kita bersyukur ya ada Zoom, sekarang kita bisa langsung komunikasi seperti itu. Iya, benar. Iya. Mas Dida tuh sebagai itu. Kok saya, iya. Tapi
Ya, kalau kakak James ini kakak saya banget dari zaman saya masih kecil sampai saat ini, ya beliau itu segini-gini aja gitu. Iya, izin ini Mas Iwan, bener nih mau dikasih ke kita Mas Iwan, mumpung ketemu idola loh. Grogi Mas, grogi nih. Oh, grogi lah. Jadi kalau gitu mau izin nambahin seorang fans lagi dari Dina Mariana. Jadi kalau Mas Iwan tadi kan sedemikian mengidolakannya. Nah, saya itu kalau boleh saya buka sedikit ya, waktu masih SD tahun 80-an, sampai itu pernah mau suka cewek nih. SD bukan SMP ya. Itu either yang potongan rambutnya model Dina Mariana atau yang namanya ada Dinanya. Asal ada Dina, pokoknya wes itu dah. Surabaya dulu sampai segitunya seorang Dina Mariana itu merasuki kekaguman saya untuk mencari sosok seorang penyanyi anak-anak. Jadi kembali ke lagu anak-anak Mbak Dina. Yeah. Jadi sampai bagian Mbak ya, jangan Oma ya, Mbak aja ya Mbak Dina ya. Memang akhir-akhir ini kan sudah eranya nggak ada lagi komposer-komposer yang tergerak untuk menciptakan lagu anak-anak secara khusus. Sampai beberapa teman kayak Mas Sudianto Wasito, juga ada kelompok-kelompok lain itu membuat suatu event untuk semacam festival atau kontes untuk bikin menggerakkan orang untuk bisa mempopulerkan lagi lagu anak-anak. Setelah era Ibu Sud, Pak Kasur, itu hampir nggak ada lagi. Papa Tibop terakhir ya, Joshua Suherman itu kita kenal sebagai penyanyi anak-anak. Setelah itu 20 tahun, 30 tahun saya sudah nggak ada lagi. Harapan Mbak Dina gimana ke depan mengenai lagu anak-anak dari seorang Kartini? Ya, buat saya sih memang miris sih ya. Tapi sebetulnya pencipta lagu anak-anak itu tidak pudar loh. Tetap ada. Tetapi memang yang harus menggalakkan adalah semua masyarakat, bukan hanya broadcast ya, terutama sih memang broadcast, karena kan semua yang dilihat eye catching ya, dilihat di mata itu kan lebih sering nempelnya di kepala gitu. Jadi memang miris lagu-lagu anak-anak seperti tidak terdengar, tapi pencipta lagu anak-anak tetap ada tapi tidak booming. Pada saat lalu, seperti saya pada masa kanak-kanak, terlihatnya juga sepertinya anak-anaknya kan, artis anak-anak itu sepertinya itu-itu aja. Tapi kalau dikumpulin ternyata banyak. Ternyata banyak juga artis anak-anak zaman dulu itu. Gitu. Seperti halnya ya sekarang, kayaknya lagu-lagunya tidak begitu terdengar gitu. Tapi memang ya itu, semua ada, sebenarnya semuanya terlibat, bukan hanya dari stasiun TV, radio, tapi yang paling banget harus sebenarnya di rumah. Di rumah itu ya seperti kita tahu anak-anak sekarang banyak kan menggemari lagu-lagu orang dewasa. Iya, sayang banget. Padahal ya, justru di kontennya lagu anak-anak itu kan ada pendidikan nilai-nilai akhlak, etika, moral gitu loh. Ya. Sedikit kembali ke Associate Profesor Dr. Entin Anwar tadi kan. Jadi tidak hanya mengajar, tapi ada mendidik. Makanya dulu kan pendidikan dan pengajaran gitu loh. Lebih pada pendidikannya itu. Edukasinya tetap harus ada di dalamnya. Nah, lagu-lagu orang dewasa kan isinya romansa kebanyakan gitu loh. Ya, itu memang. Benar, ya? Jadi di dalam rumah sebenarnya anak-anak itu memang harus ya kita yang di dalam rumah harus membiasakan bahwa kalau ada anak kecil di rumah ya jangan membawakan lagu dewasa walaupun bersenandung sekalipun. Kalau bersenandung anak-anak itu cepet banget nempel di kepalanya. Notasi itu cepet banget kan diambil sama anak usia dini. Seperti itu. Jadi ya dari rumah, di dalam rumah, terus sekolah juga. Pada saat sekarang juga sekolah kan, kalau dulu saya waktu SD, walaupun SD saya sudah menjadi penyanyi cilik gitu, tapi kalau maju ke depan,
untuk bernyanyi, saya akan menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu anak-anak. Seperti Pak Kasur punya, ya, Ate Mahmud, gitu, Ate, gitu. Itu yang saya bawakan kalau maju ke depan kelas. Gitu. Walaupun saya udah jadi penyanyi anak-anak ya, udah penyanyi cilik gitu. Nah saat ini sepertinya saya udah nggak menemukan itu lagi gitu. Ya, Gitu. Sayang sekali. Ya. Terima kasih Mas Dida, pertanyaannya menarik sekali. Ya, terima kasih Mbak Dina Mariana. Saya Praben dari New York, sahabat sekaligus tetangga Mas James dan Mbak Lia. Mudah-mudahan suatu waktu kita bisa ketemu. Saya juga fansnya Mbak Dina Mariana dulu waktu kecil. Mengenai vaksin, iyalah, Mas Iwan ini. Berarti umurannya mirip-mirip lah ya. Sama, ya, Mbak, nggak jauh. Mbak Dina sudah divaksin atau gimana pengalaman vaksin di Mbak Dina dan juga keluarga? Oke, pengalaman vaksin saya alhamdulillah baru 1 kali. Baru 1 kali dan mungkin di bulan Juni baru saya bisa dapatkan lagi vaksin kedua. Gitu. Pengalaman vaksin saya alhamdulillah sih hari pertama kegiatannya seperti biasa aja gitu. Cuman pas saat setelah buka puasa makan malam lah kok agak keleyengan malahan. Gitu. Agak keleyengan tapi saya istirahat tidur aja. Saya langsung tidur. Ya, alhamdulillah sama minum paracetamol lah ya, paracetamol. Lalu bangun sahur udah seperti biasa saja lagi, alhamdulillah sehat-sehat. Dan keluarga masing-masing udah 1 kali vaksin juga, kecuali anak saya yang di Bali belum. Belum dapat gilirannya di Bali. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Dina Mariana atas sharingnya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya Kartini kita Kartini modern kita yang hadir di acara kita adalah penyanyi juga Mbak Frida Luciana yang sudah mengenyam pendidikan di Australia dan sekarang berkarir di Setnek. Welcome Mbak Frida. Apakah sudah hadir? Iya, saya sudah hadir. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya, ini Mbak Frida siap-siap dikeroyok oleh para Kartono ya. Ini banyak fansnya juga ini. Pertanyaan pertama, sekarang gimana membagi waktu antara nyanyi, dulu kan penyanyi dan sekarang berkarir di Setnek, tentu sibuk sekali ya. Bisa cerita sedikit mengenai itu? Iya, jadi memang ini 2 dunia yang berbeda, tapi buat saya justru saling melengkapi ya. Jadi memang tinggal bagaimana kita memanage waktu, cuman karena saya memang sebagai ASN tentunya saya punya tanggung jawab, jadi biasanya untuk bernyanyinya saya sesuaikan waktunya, misalnya di saat weekend, di saat libur, ataupun setelah jam kerja gitu. Acara kantor mungkin? Gimana? Kalau acara kantor? Kalau acara kantor wajib dong, wajib mendukung. Silakan para Kartono kita, Mas Abdur, Mas Iwan. Halo Mbak Dida. Selamat malam. Good day. Malam. Cuman sorry nih kadang-kadang. Halo dengan Abdur. Ya. Gimana Mbak? Iya, di saya kadang-kadang gambarnya agak freeze, tapi gambar saya apakah bagus? Mantap, bagus, selalu mantap. Mbak Frida gambarnya ada di hati kok. Oh iya. Jangan khawatir, nggak di layar, nggak cuma di layar. Monggo Mas Abdur, silakan. Ya, aku nih fans banget nih sama Mbak Frida sebenarnya. Aduh, Mbak, makasih. Gini apa sih namanya? Sebagai penyanyi waktu dulu kan sebelum menjadi seorang PNS kan Mbak Frida sudah bisa dikatakan sukses banget lah sebagai penyanyi gitu. Terus kemudian memutuskan untuk mengambil S2 di Monash University dan itu bukan boleh saya koreksi? Ya,
Saya juga terus terang sampai sekarang agak kesulitan bagaimana caranya menyunting Wikipedia ya, karena sudah berusaha saya koreksi, tapi nggak bisa. Itu lagi. Jadi sebetulnya saya lulusan the University of Melbourne, bukan. Melbourne. Oke, makasih Mbak, makasih sudah Ya, jadi biasanya disebut MELU gitu ya, Melbourne Uni. Iya, Melbourne University. Ya. Itu bukan Universitas Semarang juga tentunya ya, di luar negeri juga. Alhamdulillah. Nah, terus kemudian Mbak Frida kemudian berkarir di Setnek. Ini kayaknya udah kayak Kartini level atas banget nih kayak gini. Aduh, ada banyak profesor loh saya minat. Nah, kalau saya pengen nanya lebih ke soal Kartininya. Kira-kira menurut tanggapan Mbak Frida, gimana sih soal Kartini yang saat ini tengah mengabdi di pemerintahan? Kalau dari pandangan Mbak Frida, apakah sudah sesuai dengan cita-cita yang diharapkan oleh Ibu kita Kartini pada masa lalu? Misalnya terkait emansipasi wanita, kesetaraan gender, itu gimana pengalamannya di instansi pemerintahan? Ya, saya percaya bahwa apa yang diperjuangkan oleh Kartini dulu dengan gagasannya, kini semangatnya Kartini kan dituangkan oleh banyak perempuan di berbagai bidang, termasuk bidang pemerintahan. Ya, tadi kalau disebut bagaimana dengan perempuan yang sekarang ada di bidang pemerintahan, sudah kita lihat sangat banyak sekali ya yang menjabat pada puncak pimpinan kementerian, badan-badan, kemudian juga BUMN gitu kan. Jadi dan bisa kita lihat memang para perempuan yang menduduki jabatan puncak di berbagai kementerian, lembaga ataupun departemen perusahaan dan lain-lain ini betul-betul memang mampu menunjukkan kapasitasnya kan, tidak semata-mata karena misalnya kedekatan atau dan lainnya, tetapi mampu menunjukkan punya kapabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi saya rasa memang keberadaan para perempuan di pucuk pimpinan terutama di pemerintahan ini sudah mampu menurut saya mewujudkan apa yang selama ini juga diceritakan oleh Ibu Gita Kartini, karena Ibu Gita Kartini kan pada prinsipnya beliau ingin bagaimana mimpi-mimpi dari seorang wanita maupun seluruh wanita atau perempuan yang ada di Indonesia ini bisa diwujudkan secara nyata, karena kan mungkin kalau dulu sulit ya untuk mewujudkan, untuk bermimpi pun saja kelihatannya sulit gitu loh, tapi sekarang mimpi itu bisa menjadi nyata gitu, bisa terwujud. Jadi ini yang bisa inspirasi juga perempuan-perempuan lainnya untuk bisa lebih berdaya gitu. Jadi tidak semata-mata keinginannya atau misinya untuk mengalahkan pria, tetapi ingin mensejajarkan diri bahwa perempuan juga punya kemampuan yang bisa diperhitungkan dan juga bisa dipertanggungjawabkan gitu. Mbak Frida sudah vaksin? Itu dia. Saya sangat ingin divaksin terus terang saja, tapi kebetulan pada saat saya sudah harus waktunya divaksin, hasil laboratorium saya menunjukkan saya masih punya radang usus dan saya sudah berkonsultasi dengan dokter. Oleh dokter sebaiknya ditunda dulu sampai hasil lab untuk radang usus saya normal, baru saya boleh divaksin. Jadi saya sangat looking forward, mohon doanya mudah-mudahan radang usus sembuh biar cepat divaksin. Iya, amin. Terima kasih. Ada Dokter Ali itu. Oh, dokter banyak di sini. Pray for you. Banyak dokter di sini. Terima kasih sekali Mbak Frida atas waktunya. Kita appreciate banget ini sudah hadir di acara kita. Iya, terima kasih Frida, Mbak Frida. Ya, kita juga. Kita ngobrol Jakarta aja ya, Mbak Frida. Kalau di sini biar tanya mas-mas yang lain. Betul. Saya bersama Dida dan Frida. Aduh, namanya udah mirip ya. Yoi. Saya ucapin terima kasih banyak nih sama Mas James F. Sunda dan dia yang sudah mengundang saya pada forum yang istimewa di malam hari ini. Saya bisa ngobrol dengan tim World Vaccine Forum, juga dengan para profesor dan tokoh yang saya kagumi. Sekali lagi thank you banget. Thank you, makasih. Makasih Mbak Frida. Mas Iwan. Mas Iwan, banyak itu ya, banyak Kartini yang lain yang masih ada ya, Mas Iwan. Mas Praben, sementara Bu Lia ini
nggak ada suaranya, jadi saya ambil alih dulu sementara. Ya. Jadi masih ada satu lagi nih, Kartini modern kita. Ada kok, ada. Mas Ya Gi udah, Mbak. tadi baru pengumuman, kalau nanti yang akan share screen untuk Kartininya, saya aja. Kalau gitu kita mulai sekarang aja ya. Sebentar, Mbak. Enggak, sebentar, masih Mbak. belum. Masih belum, ada belum. satu, Mbak. Masih ada satu. Setelah ini Oh ya, ya, Mbak. sebentar, oke. Oke. Saya akan ke Mas Abdur nanti ya, pertanyaannya dari Mas Abdur, bahwa ini Kartini juga, Kartini muda, Kartini zaman sekarang. Saya sudah kenal lama, dan sudah datang ya kira-kira. Ini namanya, nanti Mas Abdul langsung wawancara ya, ya, sama Mas Dida. Jadi langsung, saya cuma menggantikan Mbak Lia sementara. Namanya saya sebutkan Kartini ini adalah Lia Sunda Suntoso. Silakan Mas Dida Prasida. Seru Mas Iwan. Jadi seru. Nggak bener selamat nih. pagi, selamat siang, selamat sore. Biarkan Kartini kita berbicara, selamat malam, good day. Bisa kembali Pangestu. Jadi protes Mbak Lia kita anggap sebagai, kita tetap berlalu, kafilah tetap berlalu ya. Jadi para audiens semua yang menyaksikan acara Serius ini, ya? kita semua mengenal Lia Serius Suntoso banget. Sundah ini kan sebagai penggagas acara ini, dan turun gunung juga sebagai produser dan jadi sebagai program director atau sutradara dalam acara kita ini. Dan banyak orang yang di acara ini yang sudah melebihi, saya sampaikan tadi, melebihi judulnya, kemanfaatannya. Mbak Lia ini banyak orang yang mengenal beliau akhir-akhir ini sebagai attorney at law, terutama untuk immigration affairs, dan sebagai foreign news correspondent yang berkarir di New York State ya, di Amerika Serikat sana. Lia Sunda Suntoso ini banyak orang tidak menyadari, banyak orang lupa bahwa beliau ini alumni Berkeley sebetulnya, Music College. Dan Berkeley Music College ini pada saat Mbak Lia ini menempuh pendidikan di sana termasuk golden years-nya Berkeley gitu loh. Nah, kemudian ini juga mirip dengan Mbak Frida sebetulnya. Seorang yang berawal dari dunia musik dan dia menempuh pendidikan musik formal di Berkeley pada saat golden years, kemudian mengambil pendidikan hukum dan berkarir di bidang hukum. Mbak Lia, jadi ini bukan balasan prank ya Mbak Lia, mohon undangan kami, undangannya Mas Iwan, Mas Abdur, Pak Praben, tolong dijawab dan ditampilkan. Mohon Mbak Lia di-unmute. Silakan Mbak Lia Suntoso sebagai Terima kasih, Anda semua berhasil ngerjain saya. Mohon diceritakan bagaimana Mbak Lia ini kok bisa jadi gini, karena kami para Kartono ini sangat berterima kasih karena dengan kurnya bapak-bapak yang di minggu lalu, itu yang di belakang layar sebetulnya itu Mbak Lia yang menjadi produser, menggabungkan sekian banyak nada-nada Ibu Gita Kartini dari berbagai belahan dunia dengan waktu yang sangat mepet. Sampai yang last minute dari Afrika dan seterusnya dengan bantuan para kawan-kawan duta besar His Excellencies di mana-mana itu. Ini Mbak Lia lah figurnya, dan dengan itu kita bersepakat untuk mengenapkan 4 tadi menjadi 5. Pancasila juga 5 kan, 4 sehat 5 sempurna. Mbak Lia mohon ceritakan dong perjalanannya Mbak Lia dari dunia musik terus kemudian berkarir di bidang ini. Itu aja dulu pertanyaan saya. Oke, saya akan menjawab singkat dan padat ya, karena biasanya kalau lebih dari 2 menit, saya biasanya sudah langsung WA, terutama Mas Iwan. Terima kasih atas kesempatannya, dan percayalah saya akan berusaha membalas prank ini, karena selama ini terus terang dari pihak Mas Abdur dan saya, kami berdua selalu mencoba memprank senior produser kami, yaitu Mas Abdul Roshid, Mas Ocit. Cuma itu nggak pernah kesampaian, ternyata saya kena karma ya, tapi nggak apa-apa. Pada saat ini saya memang praktisi hukum di New York sudah 20 tahun, dan saya memang graduate dari Berklee College of Music. Nah, kalau pesan saya sih sebetulnya karena saya lawyer ya, dan juga saya punya background musik, saya cuma berharap hak-hak musisi itu lebih dihargai di Indonesia, dan juga semoga copyright law itu bisa dijalankan dengan benar ya, supaya juga ada penghargaan yang benar, dan juga supaya bagaimana undang-undangnya itu bisa diperkuat. Nah, kalau misalkan dari sisi Kartini, saya rasa sih kita perempuan, we have to be able to break the glass ceiling. Saya lupa itu dulu
ada kapan ya Hillary Clinton itu pada saat dia itu kalah pidato concessionnya melawan Trump itu pernah ngomong kalau she did not manage to shatter the glass ceiling, maybe kita harus sebagai perempuan harus bisa memecahkan barrier itu. Dan itulah yang saya lihat dari kakak-kakak saya di sini, terutama Kak Cut, Kak Etin, Mbak Frida, dan Mbak Dina. Nah, kalau mengenai di konser Kartini 5 Benua itu, kebetulan saya bekerja sama dengan sahabat lama kami, yaitu Pak Desra Percaya, dan salah satu orang pertama yang mengirim video adalah Mas Iwan, Mas Ben, dan Pak Adi. Dan Pak Adi itu pokoknya top banget deh gayanya, itu Kartono sejati. Dokter Ali. Jadi, itu apa namanya, saya terus makanya langsung saya taruh di atas. Nah, terus kalau suara ngebass ya Dokter Ali itu. Nah, jangan tanya saya suara siapa yang nadanya bener dan siapa yang nadanya enggak, saya nggak mau komentar daripada nanti saya di mute juga sama suami saya. Kayaknya hari ini pembalasan ya dari suami saya, tapi nggak apa-apa. Dan saya juga ingin di sini memperkenalkan adik saya, yaitu Mbak Tasya Rivalia. Jadi di video itu ada 2 wanita yang wajahnya nggak kelihatan, yaitu pertama saya dan yang satu lagi yang terpenting, karena kalau nggak ada dia, nggak ada musik, yaitu Mbak Tasya. Saya nggak lihat nih tadi Mbak Tasya udah masuk atau belum. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Jadi Mbak Tasya ini adalah yang memainkan guide pianonya. Gitu. Nah, dia juga lulusan Berkeley. Nanti setelah ini Mbak Tasya akan dimintain testimonial juga mengenai bagaimana ketika divaksin di New Jersey. Udah sih kalau gitu, kayaknya saya udah kepanjangan nih. Kalau gitu, sekarang saya putar choir bapak-bapak ya, karena saya ngikutin rundown. Sebentar, Mbak, sebentar. Nggak ada pertanyaan lagi. Satu menit aja, 1 menit. Oke, jadi rules-nya adalah, ini satu. Rules-nya adalah, nanti di bagian sini tolong diedit ya, Mas. Mbak Lia harus jawab satu di antara beberapa poin berikut. Oke, cepat ya. Iya, siap. Oke, siap. Yang pertama, lawyer, musisi, jurnalis. Jurnalis. Oke. Yang kedua, live report atau sidang? Oh, live report dong. Itu ngejar-ngejar, itu adrenalin, itu tidak ini tuh. Kalau sidang mah biasa. Oke, siap. Yang ketiga, Indonesia, Amerika. Indonesia dong. Oke. Yang keempat, produser, editor video, atau host? Yang jelas bukan editor video, karena direktur saya tuh kalau ini ngomelnya banyak. Saya editor aja deh. Saya produser, editor video, atau host? Editor tulisan aja boleh nggak, Mas? Editor nggak ada di sini, produser adanya. Ya terserah deh, saya abstain. Jadi produser. Oke, yang kelima terakhir, multitasking atau single tasking? Oh, multitasking, itu pasti. Luar biasa. Itu salah satu ciri khas Kartini. Oke, siap. Yuk, mari kita kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Lia yang sudah membuat acara ini. Luar biasa sekali. Oke. Terima kasih Lia, dan waktu kami kembalikan ke Mbak Lia lagi. Rasakan. Aku readingnya susah nanti. Itu Mbak Lia mau ngomong tuh. Ini atas permintaan dari anggota redaksi, saya akan memutar kembali video Kartini. Ibu kita Kartini.
Terima kasih. Berikutnya waktu dan tempat akan saya serahkan kepada Mbak Siska untuk berdiskusi dengan beberapa narasumber kita, yaitu yang pertama adalah Bapak Muhammad Ihsan, sahabat kita yang berada di India, untuk memberikan update mengenai situasi di sana. Lalu dengan adik saya, Mas Kevin Herjono, ini banyak teman-teman yang nggak tahu kalau salah satu pembuat animasi Terminator 6 adalah salah satunya orang Indonesia, yaitu Mas Kevin ini, dan ada Mbak Tasya, dan juga ada Ibu Venesia Danes, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, yang hadir pada malam ini untuk memberikan testimoni mengenai pengalaman beliau di vaksin. Saya persilahkan Mbak Siska. Good day untuk semua saja yang hadir pada hari ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua. Saya mau mulai dengan Mas Muhammad Ihsan. Apakah sudah hadir, Mas? Dari Siap, India. Ibu. Siap, sudah hadir. Wow. Mas Ihsan sudah hadir? Ya. Ya, Siap, Mas. sudah. Ya, selamat malam ya di India. Ya, Malam, jam berapa Ibu. di India sekarang? Di Malam sini juga? jam 8.45 Ya. malam. Iya, oke Mas. Mas ada di India dan saat ini kita mendengar begitu banyak berita tentang India yang sedang naik-naiknya ya, orang-orang yang terkena corona dan sangat menjadi urutan di nomor 1. Apakah Mas bisa ceritakan bagaimana situasi saat ini di India, di mana yang dekat dengan mungkin tempat tinggal dari Mas Ihsan? Silakan, waktu saya berikan 2 menit, Mas. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Siska atas waktunya, dan yang kami hormati para tokoh yang sangat penting yang sedang berada di berbagai negara. Ya, suara saya terdengar? Di luar ruangan, jadi. Jelas sekarang. Oke, ya sekarang jadi bagus. Silakan. Baik, kami lanjutkan. Jadi saat ini India sedang menghadapi tsunami COVID. Untuk itu pemerintah India itu menerapkan lockdown total di beberapa kota yang saat ini memang sedang tinggi-tingginya kasusnya, termasuk di New Delhi. Ada 10 kota atau negara bagian di India yang saat ini sedang dalam pemantauan pemerintah dan menerapkan lockdown ketat. Ada sekitar 25 warga negara Indonesia yang saat ini juga terpapar COVID. Cuman seperti diketahui karena keterbatasan fasilitas infrastruktur kesehatan yang ada di India, kita juga tidak bisa banyak menuntut mereka untuk memberikan kita ruangan di rumah sakit. Bahkan untuk sekelas pimpinan perwakilan saja untuk menunggu mendapat ICU saja kita harus nunggu 3 hari. Sampai kita marah-marah, sampai kita bilang ya. Tapi bagaimana kondisi memang sangat sudah memprihatinkan karena kurangnya fasilitas, Ibu. Jadi ya demikian situasi yang ada di New Delhi saat ini. Situasi saat ini. Iya. Mas Ihsan sendiri sudah divaksin? Kebetulan di sini untuk mendapatkan vaksin itu pemerintah memprioritaskan usia yang 40 tahun ke atas. Kebetulan kita masih di bawah 40, nunggu giliran saja. Nanti kalau sudah waktunya kita akan registrasi, Bu, untuk dapat vaksin beserta kawan-kawan lainnya. Karena di India juga meskipun mereka itu memproduksi vaksin, ada 2 vaksin, Covishield sama Covaxin adalah buatan India. Cuman jumlahnya itu tidak memadai sehingga mereka blokade untuk dijual keluar. Jadi untuk sekarang ini diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri dan itu pun belum masih tercukupi, Ibu dan Bapak-bapak semua. Oke, jadi India cuma memakai vaksin buatan sendiri, nggak diambil dari, artinya nggak beli dari luar? Sementara ini tidak, Ibu. Jadi vaksinnya masih menggunakan vaksin sendiri. Jadi mereka mengejar target untuk memproduksi vaksin. Tapi karena jumlahnya 1,3 miliar penduduknya,
sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka cukup sangat kesulitan. Jangankan ke vaksin ya, sekarang mereka itu sedang mengalami shortage of oksigen. Jadi sampai ada dukungan juga dari beberapa negara seperti Singapura, kemudian barusan dari USA juga sudah tiba oksigennya untuk membantu para pasien yang sangat membutuhkan saat ini. Jadi memang kondisinya sangat memprihatinkan di New Delhi, di India secara umum. Ya, semoga warga kita, warga Indonesia yang ada di India itu ya tadi dikatakan ada 25 WNI yang terpapar. Semoga mereka cepat bisa dibantu dan tidak lagi terjadi yang terpapar dari warga negara kita. Ya, kami harapkan Mas Ihsan dan juga teman-teman WNI di India juga diberikan ya kesabaran, kekuatan untuk menghadapi kesulitan di negara orang. Terima kasih Mas untuk update situasi di India. Sekarang saya mau menuju ke LA ke Mas Kevin. Terima kasih sama-sama Mas. Terima kasih. Mas Kevin Harjono. Apakah sudah ada Mas? Iya, di sini. Bisa dengar saya? Ya, Mas Kevin, Anda seorang animator ya dari LA ya. Apakah sudah divaksin juga Mas? Iya, saya sudah divaksin dosis pertama Pfizer dan kebetulan saya memang untuk usia saya sedikit lebih susah untuk dapat dari CVS, tapi kemarin ada program dari KJRI LA untuk warga negara Indonesia yang ada di LA. Jadi saya dapat lewat kerjasama KJRI dengan Departemen of Health. Oke, sudah dapat jadi ya. Umurnya berapa boleh tahu Mas Kevin? Saya 28. Ya, artinya di bawah berapa. Jadi kita tahu persis umur berapa yang saat ini Mas sudah dapat yang pertama karena mungkin dari fasilitasi dari kedutaan ya. Iya. Saya 28 tahun. Ya. Saya 28 tahun. Ya, masih mundur. Nah, ketika Mas menerima vaksin pertama, apa yang Mas rasakan, Mas Kevin? Apakah ada efek samping seperti mungkin yang sudah pernah di grup ini? Saya cuma memar aja kayak seperti kalau habis kepukul di bagian yang disuntikkan, tapi selain itu nggak ada efek samping. Itu juga cuma semalam, besoknya sudah baik lagi. Ya, pakai vaksin apa, Mas? Saya dapat Pfizer. Pfizer, oke. Seperti kami di sini juga dapat Pfizer. Oke, makasih Mas Kevin untuk sharingnya. Saya menuju ke Mbak Tasya. Mbak Tasya, selamat malam Mbak. Halo, selamat malam dan pagi semuanya. Halo. Ya, selamat malam. Ya, Mbak Tasya, terima kasih sudah membantu menghasilkan suara-suara bapak-bapak kita yang sudah muncul dengan lagu-lagu Hari Kartini yang sekarang sungguh-sungguh juga menjadi inspirasi bagi kami, kita semua ibu-ibu ya. Mbak Tasya sudah divaksin ya, saya dengar ya? Sudah, saya kebetulan udah divaksin, baru kemarin ini. Ya, sudah. Kemarin ini, apa merasakan efek samping dari vaksin yang diterima? Di jam pertama, jam kedua masih belum ada efeknya, tapi di jam kelima, jadi kan saya disuntiknya di tangan kiri karena kan saya dominannya yang kanan. Di jam kelima itu mulai berasa punggung yang kanan sama tangan kanan tuh udah mulai kayak kaku, pegel banget. Padahal awal-awalnya tuh hanya tangan kiri aja
yang suntik aja kan, hanya di bagian sini aja. Cuman jam ke-5 ke-6 tuh mulai pegel banget di punggung kanan dan tangan kanan. Itu aja sih di hari pertama. Cuman nggak parah sih, masih kayak oke, it's manageable. Terus di hari kedua, kebesokannya agak pusing-pusing sedikit aja sih. Cuman oke sih selama ini. Maksudnya nggak terlalu parah atau gimana. Dan juga lapar sama kayak Om James. Saya juga sempat lapar juga. Iya. Iya. Sekarang sudah makin umum ya. Waktu ketika Mas James pertama kali terima itu, kita semua ikut tertawa, kok lapar gitu ya, apakah benar atau enggak, ternyata memang lapar. Suami saya juga 2 hari lalu divaksin di sini, di Belanda, dapat Pfizer juga, begitu pulang langsung cari makan. Jadi memang hampir semua mengalami rasa lapar, efek sampingnya ya. Nah, terima kasih Mbak Tasya. Sekarang mungkin saya akan menuju kepada Ibu Profesor Venetia Danuts. Apakah Ibu hadir, Bu? Saya kan pernah kena juga ya pada tahun yang lalu, bulan Juli, 2 bulan selama itu. Nah, setelah barusan ini 2 bulan yang lalu, setelah hampir 1 tahun menerima vaksin Sinovac. Nah, vaksin Sinovac ini kan dia adalah inactivated virus, oke? Sementara yang Bapak Ibu terima misalnya Pfizer itu mRNA based, okay? Johnson & Johnson juga dia DNA based, something like that. You know about that, right? Ya, Johnson & Johnson protein modulated, okay? Nah, yang Sinovac itu ringan, dia ringan. Jadi karena dia kayak pembuatan vaksinnya polio and so on ya. Jadi sebetulnya ringan, tapi tiap orang individu itu beda-beda reaksinya. Oke, karena saya pernah kena berat juga ya karena dapat pneumonia dan lain sebagainya. Itu reaksi yang saya terima juga mungkin beda-beda. Pertama memang tidak terasa apa-apa. 2 kali shots kan. Betul. 2 kali sekarang ini saya mengalami seperti betis itu sakit. Setelah kita Doppler kakinya, oh ternyata dia juga kena di amplifikasi barangkali kena di pembuluh darah. Karena memang pada waktu yang lalu saya D-dimer saya tinggi waktu kena, oke? Jadi pada waktu divaksin juga keluar dia punya apa istilahnya apa gejala ikutan setelah vaksinasi ya, KIPI ya. Apa setelah pasca vaksinasi ya, KIPI-nya keluar saya di betis. Nah, sakit sekali sampai nggak bisa jalan ya itu. Tetapi teman-teman yang lain juga kalau nggak salah yang sini kan di Indonesia belum sudah masuk Pfizer tapi belum distribute, yang adalah AstraZeneca. Nah, AstraZeneca ini dia sama dengan Moderna, dia itu sama dengan AstraZeneca itu DNA base, oke? Moderna sama dengan Pfizer. Nah, DNA base ini ternyata bagi orang-orang yang di atas sebelum lansia ya itu dia sangat bereaksi karena mungkin imunitas tinggi sehingga memori selnya itu T-selnya itu berespons lain sehingga banyak KIPI yang dirasakan tidak menyenangkan, oke? Tapi bagi yang orang tua itu kayaknya ada invention. Ibu sendiri? Saya sendiri merasakan saat ini nggak enak sedikit lah dengan Sinovac ya, karena Sinovac itu ringan. Itu aja. Oke. Ya. Iya, itu berapa lama Ibu prosesnya sampai mengalami efek samping sampai nggak bisa jalan, itu berapa lama Bu? Sekarang sudah minggu ketiga. Kira-kira berapa lama? Karena kebanyakan sekarang minggu ketiga masih ada masalah. Iya, tapi saya udah itu dengan spesialis pembuluh darah ya, jadi saya dapat semacam ada gangguan di vein sedikit, oke? Ada vena insufficiency, jadi karena dia insufisiensi dari darah di vena, darah balik, jadi ada obat untuk itu. Terima kasih. Ya. Iya, terima kasih ya Bu untuk sharingnya dan terima kasih juga untuk kehadirannya. Nah, nggak terasa kita sudah mencapai hampir penutupan, namun masih ada satu bagian lagi, yaitu ada question and answer dari Pak Ben tadi. Ini sempat kepotong. Kita ada satu lagi diskusi kecil dari Pak Ben dan bersama Mbak Grace, sahabat saya dari Bandung, sebelum ada penutup. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Kak Jauhari Oratmangun, live dari Beijing. Hai, Kak. Apa kabar? Mas Ben. Dari tadi nyimak kok. Siap. Terima kasih, Kak, atas kedatangannya. Silahkan, Mas Ben.
Ya, terima kasih Ibu Lia. Ya, good day semuanya. Saya langsung saja ya mengenai tadi sempat kita dengar dari India, sharing dari saudara kita warga negara Indonesia yang ada di New Delhi, dan situasi di sana sangat buruk ya, karena COVID-19 di sana ada second wave yang begitu luar biasa, dan kita berusaha menghindari hal yang sama di Indonesia. Dan Mbak Grace, bisa di-share nggak situasi di Indonesia saat ini gimana menurut pengamatan Anda? Silakan. Oh ya, makasih atas kesempatannya izin share. Selamat malam mungkin dari Indonesia, selamat pagi, siang, sore untuk semuanya. Bapak Ibu semua mungkin di Indonesia, izin saya sharing. Memang kami mungkin merasa bahagia ya, happy waktu di bulan Februari kasus benar-benar turun. Kami rumah sakit di Bandung, salah satu rumah sakit swasta, dan semua juga rata-rata saya di Immanuel itu, dan teman-teman saya di rumah sakit lainnya, kami ada forum sharing, mengalami hal yang sama, bahwa bangsal yang tadinya diharapkan 30% dari setiap rumah sakit itu untuk COVID, itu kami mau tutup. Karena kebanyakan kosong, Mas Ben. Kosong di bulan Februari ya. Yeah. Kita bingung gitu ya. Bulan Februari ini pro kontra, tutup aja soalnya mungkin 30%, berarti kami itu 300-an, kami ada 100 bed, itu bisa kosong sampai wah, paling ada pasien ya cuma 30%-nya saja. Jadi kan ruangan idle, sedangkan mungkin kasus penyakit yang lain sudah mulai naik. Jadi nah seperti itu, tetapi untung karena terlalu panjangnya perdebatan sehingga di bulan ini yaitu Februari mulai turun Februari Maret, di bulan April itu ternyata kasusnya naik lagi, Mas Ben. Untung belum ditutup. Sekarang ini khawatir ya karena naik kasusnya, dan di rumah sakit lain pun mengalami hal yang sama. Semua COVID kuning maupun merah, hijau sama sekali nggak boleh. Dengan kita keluarkan internal memo lagi, SPO lagi, supaya memang kalau hijau pun benar-benar strict banget. Jadi memang lansia dengan komorbid. Jadi di atas 60 tahun dengan komorbid. Karena kita tahu, kita pernah pengalaman merawat, awalnya mereka tidak apa-apa. Bahkan saya punya pasien, sedih sekali, karena dia udah umur 80-an, opa-opa masih bisa bawa kompor listrik ke kamarnya. Waktu dia COVID hijau padahal, tapi punya komorbid banyak sekali, termasuk diabetes mellitus. Dia hari ini saya visit ketemu dia masih masak. Besoknya dia mengalami sesak dan sampai nggak ketolong, walaupun dia sudah masuk ICU gitu, seperti itu. Berarti lansia benar-benar memang khawatir, apalagi dengan komorbid, sehingga kalau misalnya seperti itu masih diizinkan untuk dirawat, Mas Ben. Begitulah. Jadi kita khawatir, sama-sama berdoa lah, semoga di Indonesia nggak seperti India. Kita juga takut dengan berita-berita juga sudah mulai mungkin mutasi-mutasi yang ada, termasuk mutasi yang dari India, dari New York ya, dengan namanya ya gitu. Jadi memang banyak mutasi ya, seperti di-share oleh Profesor Herawati Sudoyo kemarin. Ada yang bukan hanya di Inggris P117, tapi juga di Brasil ada P1 ya? Ya, betul, iya. Ya, ini ya, mungkin jadi, seolah-olah kayak third wave ya. Kalau buat Indonesia, saya nggak tahu ya, wave-nya Indonesia kan juga, maaf kalau kurang jelas. Tapi mungkin di Maret, April memang tinggi kasusnya. Sekitaran bulan Agustus di rumah sakit kami agak turun, lalu naik lagi Desember, Januari, korbannya luar biasa banyak. Kami di atas 50 pasien per bulannya yang tidak tertolong, gitu, sampai harus mengantri, mau ke Pulasara juga susah. Ini ada yang mau masuk ICU juga susah, karena dari yang meninggal mau masuk Pulasaranya juga masih belum dijemput, ya seperti gitulah. Jadinya sulit sekali alurnya di rumah sakit, seperti itu gitu. Lalu bulan Februari mulai turun, mulai Maret, tapi ini April naik lagi kayaknya. Keputusan tepat pemerintah untuk melarang mudik, karena ini juga efek karena kemarin kan banyak long weekend ya, seperti itu.
Ya, bagus sekali sharingnya Dr. Grace. Jadi mudah-mudahan masyarakat mau mengikuti peraturan ya. Kita belajar dari negara orang lain. Seperti di US sekarang B117 seperti Dr. Grace bilang sudah masuk di US sekarang, dan mudah-mudahan yang varian baru di Brasil yaitu P1 ya. Teman-teman saya di Indonesia belum banyak yang dengar nih ternyata ada P1 dari Amazonia. Itu faktor lokasi mungkin agak susah ya dari Brasil ke Asia, tapi kalau misalkan sampai ke sini mungkin bisa berbahaya karena varian P1 itu yang kena adalah yang masih muda-muda, Dr. Grace. Jadi beda dengan B117 yang comorbid, ini yang masih muda-muda di Brasil kena semua. Jadi ya mudah-mudahan kita berharap kita nggak seperti ada second wave atau third wave, mudah-mudahan. Ya. Vaksinasi katanya masih terhadap yang mutasi juga masih cukup efektif. Yes, betul ya. Udah ada research mengenai itu dari Sinovac, Moderna dan juga Pfizer bahwa vaksin yang ada sekarang masih cukup efektif untuk varian-varian baru itu. Jadi itu good news-nya ya. Jadi mudah-mudahan kita semua masih tetap prokes dan menjalankan vaksinasi. Terima kasih Dr. Grace atas sharing-nya. Thank you very much. Ibu Lia, saya kembalikan. Oke, sekarang kita udah mencapai di akhir acara ya. Tadi kebetulan Pak Adi baru mengatakan kalau beliau ada sesuatu yang harus dilakukan saat ini juga. Jadi biasanya kami selalu mengundang para penasehat yang hadir untuk mengucapkan sepatah dua patah kata sebelum kita diskusi bersama teman-teman dari KCBI. Kalau gitu saya mengundang Kak Lis untuk untuk mengucapkan sepatah dua patah kata sebelum kita mengakhiri acara, dan ini biasanya karena dibuka dengan lagu dan ditutup dengan lagu. Saya persilahkan Kak Lis untuk mewakili para advisors. Terima kasih Lia. Terima kasih juga selama sebulan ini kita diberi kesempatan untuk menampilkan banyak Kartini dari Indonesia, terutama Lia yang dari Indonesia, tapi sekarang di Amerika ya. Jadi Kartini yang istimewa, tidak peduli paspornya apa, yang penting Indonesia ya Lia. Kemudian memang kita harus siaga melihat kemarin di Jakarta ada kumpulan begitu banyak orang, itu membuat kita senewan. Mudah-mudahan vaksinasi kita terus bisa jalan. Ini juga saya rasa berkat Pak Jauhari ya, Pak Dubes kita yang di Beijing itu akan ada kiriman banyak lagi vaksin. Mudah-mudahan bisa menolong kita dari keterpurukan sejenis yang dialami India. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Saya kira dari saya itu aja, kata-kata yang penuh prihatin dalam suasana yang juga prihatin ya, dengan Nanggala mengalami tragedi begitu ya, Lia. Terima kasih kesempatannya. Selamat malam. Terima kasih Kak Lis, dan sekarang saya izinkan untuk mengundang kakak saya, Kak Jauhari. Kak Jauhari ini juga kakak kita di Papri karena ada trio Oratmangun di Papri, yaitu Dharma Oratmangun, Irba Oratmangun, dan tentunya Jauhari Oratmangun. Jadi anak buahnya Kak Dharma ini banyak di sini, ada Kak Frida, ada Mbak Dina. Silahkan Kak. Saya senang aja mengikuti acara ini. Mungkin yang terakhir soal vaksin, tanggal 20 kemarin, Presiden kita telah berkomunikasi juga dengan Presiden Joko Widodo, jadi jaminan pasokan vaksin untuk Indonesia tetap ada. Beberapa menteri juga sudah ke sini, kami sudah berkunjung ke semua perusahaan vaksin. Satu yang kami kunjungi tanggal 17 April yang lalu sedang melakukan fase ketiga di Indonesia. Kita sudah dapat juga fase ketiga, saya kira, clinical trial fase ketiga di Indonesia, di Bandung. Kita sudah dapat jaminan juga untuk puluhan juta dari situ. Jadi kalau pasokan vaksin saya kira cukup ada untuk kita. Satu sedang saya jajaki sekarang karena di sini sudah fase ketiga untuk yang disemprot melalui hidung. Itu di Xiamen. Jadi mudah-mudahan kalau soal vaksin cukup memadai lah untuk kita di Indonesia dengan penduduk yang sudah 270-an juta. Kalau kondisi di China sendiri sudah membaik, saya sudah hadiri banyak acara, terakhir bawa forum. Itu aja kabar dari sini, dan mohon maaf saya miss yang menyanyi sama-sama, jadi mungkin nanti next project saya ikut nyanyi.
Paling nggak suara saya jauh lebih bagus dari Dharma lah. Terima kasih Mbak Lia. Terima kasih Kak, it's always nice to see you and I miss you much too. Nanti kalau udah di Jakarta, Kak Jauhari bisa nyanyi, kita bareng-bareng ngumpul di tempatnya Kak Jut nanti. Apa namanya? Kak Jut is kita udah waktunya nih kita semua kembali ke Indonesia. Saya lihat ada Mbak Dina juga tadi tuh, Dina Mariana. Ya Kak Jo. dong. Halo Kak Jo. Sehat ya? Sehat. Ada teman saya juga Mas Artanto itu ikut. Mas Artanto, oh, hai Mas Artanto, salam kenal dari teman-teman semuanya. Kak Jauhari ini ada Kak Wida juga nih tadi. Oh iya, halo, terakhir kita jumpa di Moskow ya? Iya, terakhir kita ketemu di Moskow. Udah berapa tahun yang lalu ya. Pakai sneakers kita cari makan ya. Oh iya, betul. Terima kasih Kak Jauhari atas kehadirannya, dan untuk sekarang saya akan langsung serahkan kepada Pak James yang untuk ngobrol dengan teman-teman KCBI. Terima kasih Pak. Silahkan Pak James. Terima kasih semua, banyak ada Kawanua tadi ya, Profesor Danes. Tapi kali ini setiap kali kami acara, kita selalu menyanyikan atau mencari teman-teman yang sudah menyanyikan lagu Lilin-Lilin Kecil, karena sejak episode pertama kita diminta menjadi lilin-lilin kecil dalam menghadapi kegelapan pandemi. Dan kali ini kami kedatangan luar biasa di episode terakhir Kartini, bulan Kartini, kami kedatangan ibu-ibu berkain dalam komunitas Cinta Berkain Indonesia. Selamat pagi para ibu-ibu, selamat sore, selamat malam. Saya mau panggil dulu satu persatu ya kalau bisa, ini banyak sekali. Dan nanti para ibu nih boleh, misalnya Mbak Etin tuh lihat menggunakan kain apa, itu bisa tanya sama ini semua. Kalau Bang Jauhari sama Mbak Lia itu sering memberikan kain dari Tanimbar. Masih sampai sekarang kami simpen, Bang, kain Tanimbar itu. Nah, itu nanti kita tanya ya. Baik, pertama kali saya akan bertemu dengan Mbak Grace Malau. Ini sebetulnya Kawanua juga, tapi sudah jadi kalau ngobrol udah Kawanua banget. Suraboyonnya ketara Suraboyon. Jadi orang Surabaya dia sebetulnya sekarang. Mbak Grace Malau, selamat malam. Selamat malam, James. Mbak Grace, boleh dikasih lihat nggak pakai kain apa, Mbak? Oh, aku pakai ulos. Ulos. Oke, Mbak Grace, teman-teman KCBI yang kali ini tolong dikenalin dong sekaligus pakai kain apa gitu. Sebelum kita dengar mereka bernyanyi ya. Iya. Akan Mbak Grace diperkenalkan. Perkenalkan Mbak Wingce ya, ketua kita dari Ketua KCBI Surabaya, Ibu Windrati Wiworo, menggunakan. Hai. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita di sini udah malam. Oh iya. Mbak Wingce pakai kain apa itu? Yang belakang Sumba ya? Ini kain dari Sumba, betul. Wow. Itu lambang cewek tuh. Nah, oke. Berikutnya Mbak Gina Rotika. Hai. Mbak Gina dengan kain apa Mbak Gina? Saya pakai angtu, tapi kainnya kain Solo nih. Wah, nggak kelihatan ya? Oh, kain Solo. Saya kain batik Solo nih lagi pakai. Oke. Berikutnya Mbak Jovi. Mbak Jovi juga dari KCBI. Mbak Jovi pakai kain apa Mbak Jovi? Selamat malam. Ini tenun dari NTT. Oh, NTT. Oke. Tadi saya lihat Mbak Susi ya. Mbak Susi, selamat malam. Mbak Susi pakai kain apa Mbak Susi? Malam. Saya di belakang saya itu kain Cirebonan. Oh, Cirebonan. Oke. Thank you. Ada Mbak Eni ya? Oh, Mbak Naomi. Mbak Naomi, selamat malam. Mbak Naomi pakai kain apa? Ngana? Lombok nih. Lombok. Oke. Luar biasa. Thank you. Mbak, siapa lagi nih? Udah itu aja ya? Wow, Mbak Grace ini baru sebagian ya, teman-teman dari KCBI. Tapi udah terlihat. Mbak Desi dari Singapura mungkin ada. Oh ya, Mbak Desi dari Singapura. Ada Mbak Desi juga ada, Mbak Eni Handayani. Oh ya, Mbak Eni Handayani. Mbak Eni Handayani pakai baju apa? Pakai kain apa Mbak Eni? Ini kain dari Solo. Oh, Solo. Tapi bukan yang klasik ya, jadi Solo yang baru.
Solo berwarna. Solo berwarna. Oh ya, hai Mbak Eni. Hai. Hai. Thank you, Grace. Sama-sama Mbak Eni. Ya, Baik luar lagi. biasa ya. Ini ibu-ibu baru sebagian KCBI cabang Surabaya. Gimana yang cabang-cabang yang lain? Udah terlihat betapa Indonesia kaya raya dengan kain-kain. Ini luar biasa. Mudah-mudahan Pak Jo dengar, bisa nanti setelah COVID, ibu-ibu ini diundang untuk memperagakan kain-kain Indonesia. Dan aku Wow. bikin pesan dari Mbak Lia, tolong dong bagiin kain. Mbak Frida juga boleh pesan. Dan Boleh. sebelum kita dengar mereka bernyanyi, Mau ini banget. menariknya ketika kami melihat ibu-ibu bernyanyi, mereka menyanyikan dengan alat musik angklung. Dan kebetulan mereka ini punya pelatih yang sama. Jadi cara saya nyarinya itu luar biasa. Akhirnya ketemu dan senang banget. Sebagian dari mereka sudah divaksin juga. Tapi sebelumnya saya pengen Mas Iwan, Mas Diba, siapa Kartono ini karena seri terakhir. Silakan tanya sama ibu-ibu yang punya kain. Karena kemarin saya jelasin ya, pada waktu Mas Ben harus ngaku nih Mas Ben, pada waktu diminta sama Mbak Lia untuk menyanyi lagu Kartini, kita diminta untuk memakai baju tradisional. Apa yang dilakukan oleh Mas Ben, Mas Braben, tolong buka videonya. Beliau memakai topi yang diambil dari, silakan Mas Ben dikasih lihat, diambil dari pengikat gorden, ibu-ibu. Dipraktekin Mas, dipraktekin. Oke, 10 detik saja ya. Ini punya Pak Gorden, ada 2. Berhubung saya nggak punya udeng, oleh Ibu Lia diminta pakai udeng, saya pakai jepitan jemuran. Ini jepitan jemuran. Saya lipat gini, saya jepit, jadi udeng deh. Kreatif sekali. Kreatif. Thank you Bu Frida, thank you Mbak Frida. Kreatif. Itu minta dikirimin kain dulan itu. Artinya Mas Ben minta dikirim ke New York. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman Kartono. Mumpung ibu-ibu ini luar biasa, mereka koleksi juga sebagai Kartini mereka terus loh berkarya dalam profesi yang masing-masing. Ini profesinya macam-macam. Iya, betul. Iya, keren Mas Jim. Mau izin tanya boleh? Boleh, Mas Boleh. Dika. Aduh, hebat luar biasa KCBI Surabaya. Saya juga kelahiran Surabaya sampai dengan SMA di Surabaya, ibu-ibu. Jadi foto-foto ada Surabaya, nggih. Ngapunten. Sedikit aja pertanyaan saya. Jadi saya sering mendengar mengenai wastra. Wastra Nusantara itu terasosiasikan dengan saya itu sebagai kain. Apakah memang ini istilahnya itu wastra dan kain, ini apa bedanya kain Nusantara dan wastra Nusantara itu? Monggo, Bu Kris atau Ibu Winsya. ibu-ibu. Ibu Widrati. Ya, jadi memang wastra sama dengan kain, Pak. Sama. Tapi kita memang sekarang menyebutnya wastra Nusantara. Benar ya. Ada sebenarnya sejarahnya itu ada, tapi maaf saya juga nggak ingat sejarahnya. Tapi memang sekarang kita nyebutnya adalah wastra Nusantara. Tapi sama dengan kain, sama. Ya, keren. Benar Mas James. Kekayaan budaya kita aja baru sekelumit ini udah menunjukkan, ini baru dari kain, belum yang lain-lain. Dan terima kasih atas semangat ibu-ibu terus untuk tetap melestarikan salah satu sisi budaya kita ya. Semangat terus, sehat semua. Terima kasih. Terima Mas kasih. Jim. Terima kasih Mas Dida. Izin nanya. Oh, masih ada yang nanya. Pasti, Oh Pak. iya masih dong. Soal Itu kain ya. saya mau nanya ke Bu Gina ya di BBI. Di backgroundnya Ibu itu kalau nggak salah ya, karena saya kecil di Solo, jadi saya sedikit tahu tentang batik. Jadi di belakang itu kalau nggak salah itu jemputan, kalau nggak salah juga itu sesirangan Kalimantan, benar? Iya, sesirangan Kalimantan. Betul, Pak. Ya, mirip ya Bu ya. Mirip. Prosesnya mirip. Ya, Iya. cuma kalau di Kalimantan lebih bebas. Iya. Dan saya Warnanya suka. lebih dinamis, Pak, warnanya. Betul. Iya. Betul. Kalau Bu Susi itu backgroundnya pesisiran ya Bu ya? Ya, Cirebon. Nah, betul. Ya. Saya Ya. masih ingat sedikit-sedikit karena saya dulu sekolah di
STSI Solo. Jadi kalau ketemu ibu-ibu Wah, iya. sama backgroundnya Pak Jauhari Orot Mangun itu loh, lihat tuh. Iya, batik-batik. Ya Mas Joni, yo. Luar biasa ibu-ibu ini, saya suka sekali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, ya sekali lagi seluruh ibu-ibu, para wanita, para perempuan luar biasa yang sudah selama sebulan penuh mengiringi program kita, program vaksin World Vaccine Update, di mana kita harus berdiri sama-sama untuk mengajak seluruh dunia, terutama warga Indonesia yang ada di mana saja, untuk segera merentas COVID antara lain dengan vaksin. Terima kasih partisipasi selama sebulan penuh dan sudah mengizinkan kami kaum bapak untuk menyanyikan hari R.A. Kartini, yang mana lagu itu ciptaan juga dari Wage Rudolf Supratman. Diciptakan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dia udah melihat bahwa semangat Ibu Kartini akan bisa membuat Indonesia merdeka. Terima kasih para ibu-ibu, termasuk istri saya yang ngomel terus selama 1 bulan. Dan tadi mohon maaf, itu permintaan di prank, itu permintaan hampir semua orang, karena ternyata beliau juga minimum buat saya, beliau Kartini. Tapi semua kita adalah Kartini. Terima kasih ibu-ibu, dan ini acara belum habis ya, masih bisa ngobrol, tapi perkenanan kami memperdengarkan ibu-ibu KCBI ini pada satu waktu menyanyikan lagu Lilin-Lilin Kecil di tengah COVID, dan kita lihat pesan-pesan mereka udah bikin, ada pesan-pesan. Ini mereka nggak tahu kalau tiba-tiba akan kita kumpulin. Pertama kali waktu ditanya, mereka takut, ih jangan-jangan hak ciptanya kita dikejar ya, bukan itu. Betul ya Mbak Grace ya. Ternyata enggak. Kita semua malah mengajarkan bagaimana cara menghargai dengan hak cipta. Salah satunya ada seperti ini. Kami bangga pada ibu-ibu semua atas nama seluruh Dewan Redaksi. Mohon maaf kalau ada ketersinggungan, yang itu bukan maksud kami, tapi benar-benar kita melihat ibu, bahkan terakhir ya tadi ketika melihat para taruna Yuda TNI Angkatan Laut kita yang meninggal, kita membayangkan ibu-ibu mereka yang luar biasa sudah mengasuh. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mas Didi. Terima kasih. Sebelum kita putar, karena saya hari ini jadi saya shoot-nya untuk Mas Didi. Sekarang kita foto bersama dulu ya. Oh ya. Pakai kain apa nih saya nih? Nih, kapan lagi kita bisa foto bareng-bareng dengan para profesor? Kecuali kalau misalkan nanti ada yang di kelas gitu kan. Ini Prof Vena. Queen Rati, saya boleh nanya sedikit? Oh iya, silakan. Iya, ya, kalau komunitas berkain itu hanya kain yang ditulis atau termasuk kain yang ditenun? Maksudnya kain, jadi semua wastra Nusantara. Ya, jadi baik batik tulis maupun tenun. Batik tulis, tenun, kemudian sasirangan, tongket. Ya, jemputan semua ya. Jemputan ya. Ya, mungkin maksudnya tidak termasuk tekstil. Iya. Iya. Jadi printing bukan. Oh, oke. Kita nggak pakai batik printing karena itu tekstil. Oke. Dan kita pakai kain tidak boleh dijahit, Mbak. Tidak boleh dijahit. Oh, jadi kain kita pakai. Tidak boleh dijahit. Disimpul aja ya. Iya. Nggak boleh digunting. Tidak boleh itu kan digunting. karya. Kalau ada yang mau praktis pakai resleting, berarti itu nggak boleh ya. It's a big no-no. Iya. Resleting masih bisa asal tidak digunting. Pokoknya jangan digunting lah. Karena sayang kainnya. Karena sayang. Yang bikin itu udah begitu ya. Curahkan. Terus kita gunting. Aduh. Ceritanya akan terputus. Iya, betul. Bikinnya pakai hati ya. Iya, betul. Pembunuhan ya. Iya. Betul, setuju. Minggu depan bapak-bapak sarungan deh semua. Minggu depan boleh. Iya, indah sekali ya kekayaan kain kita
Ya, luar biasa. Ya, luar Salam biasa. cinta berkain Indonesia dari Singapura, Bu Wince. Itu dia. Oh iya, oh ya dari Singapura. Kami perwakilan KCBI yang di cabang di mancanegara, salah satunya di Singapura, ada di Western Australia, juga ada di San Francisco, dan juga ketua yang di Bali, saya ketua yang di Singapura. Ya. Udah ada cabang New York belum, Bu? Itu Mbak Lia mau ikut. Mbak Lia yang ketua. Boleh banget. Boleh banget. Siap, terima kasih. Saya siap terima tugas dari Iya, Mbak saya Lia berikut. ketuanya. Ya, terima kasih Bu Grace. Udah ada kain itu. Kain dari Pak Johari, Bu Lia udah punya. Itu kain saya menurut saya sih kalau dari apa yang saya miliki sekarang, satu-satunya kain asli tenun yang saya miliki adalah kain dari Kak Jauhari. Nanti pada saat ya itu tenun Tanimbar. Warnanya kuning. Saya kayaknya kembaran dengan Pak Dharma. Tapi karena saya ingat terakhir beliau hadir pakai baju kuning juga. Ini kita foto bersama sebentar ya. Boleh. Yuk. Mas Iwan belum kebuka nih kameranya. Mas Iwan, ditunggu. Ya, sementara kita 1, 2, 3. Kainnya cantik-cantik ya. Iya, jadi pengen punya. Halaman kedua. Mbak Etin juga tuh kalau perlu kain, Mbak Etin kirim ke Buffalo. Komunitas. Siap terima. Tuh. Terima kasih Ibu Kartini. Wah, keren. Oke, kalau gitu berarti kalau para Kartono tidak ada pertanyaan lagi untuk para Kartini kecuali saya. Itu ada yang raise hand itu. Mau tanya mungkin. Oh, Mas Aryo. Silakan Mas Aryo. Bukan itu ada yang raise hand itu, mungkin ada yang mau tanya, itu ada yang raise hand soalnya. Oh, Mbak Yofi, silahkan Mbak Yofi. Mbak Yofi, silahkan Mbak Yofi. Oh, enggak sih kayaknya. Enggak, kepencet mungkin. Oh, udah. Oke, kalau gitu ini saya share karya teman-teman dari KCBI ya. Ini dengan lilin kecil seperti biasa. Marilah kita saling menjadi lilin kecil untuk mengeradikasi pandemi. Karena bersama kita bisa dan bersama-sama kita menjadi terang untuk semua. Boleh saya tambahkan sedikit? Silahkan, Kak. Ya, jadi itu pembuatannya itu adalah tahun lalu, di mana kami mengalami PSBB ya. Jadi PSBB itu apa itu namanya? Pembatasan sosial berskala besar. Nah, pada saat itu kan kita nggak boleh apa-apa, kita tinggal di stay at home, work from home. Lalu kami yang biasanya itu latihan setiap minggu, latihan angklung atau menari, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian adalah lagu lilin-lilin kecil yang sangat sesuai untuk kondisi pada saat itu. Jadi kami rindu latihan dan kami prihatin terhadap mereka yang terpapar COVID-19 dan juga para tenaga kesehatan yang nggak pernah pulang pada saat itu. Menemui keluarganya udah nggak bisa karena dia harus jaga. Karena itu kita lalu melantunkan lilin-lilin kecil dari Pak James. Jadi sekarang kita juga cukup bangga banget bisa ketemu dengan penciptanya lagu itu. Ya, penciptanya. Sangat bangga. Terima kasih Pak James. Maaf kita nggak izin ya waktu nyanyi. Enggak kok. Dan ini yang nyanyi bukan profesional, jadi ya mungkin tapi banyak nyanyi pakai hati ya Mas Dida ya. Iya. Tapi itu menyemangati kami. Mari kita nikmati persembahan lilin kecil dari teman-teman komunitas Cinta Berkain Indonesia cabang Surabaya. Lilin yang tetap menyala akan berkata, "Akulah harapan." Ada damai, ada cinta dan kasih. Semoga harapan yang ada pada hati kita tidak pernah padam. Akan terus menghidupkan semangat, damai, dan cinta kasih di sekitar kita.